kunci hidup. Temukan diri otentikmu. Healed and get good. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Hai guys, selamat datang lagi di podcastnya Kunci Hidup. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat penting tetapi jarang dibahas secara jujur, yaitu kenapa saat kita mencoba visualisasi inner child, yang muncul itu justru malah rasa takut, bahkan sebuah gambaran yang sangat menyeramkan. Kalau misalnya kamu pernah mencoba sesi seperti self-audit, lalu kamu tuh merasa kayak ada reaksi aneh, terus tiba-tiba tubuhmu tuh kayak tegang semua ya gitu. Perutnya sakit, mungkin kaku, atau tiba-tiba sesak nafas, atau mungkin malah ada bayangan gelap yang horor kayak gitu ya. Nah, mungkin kamu akan bertanya dalam hati, ini aku gagal kali ya, aku gagal koneksi dengan inner childku. Nah, hari ini aku akan menjawab pertanyaan itu dan kita akan membahas dari sisi psikologi, spiritualitas, dan juga pengalaman batin. Karena ini kan bukan tanda bahwa kamu itu gagal, say. Melainkan ini adalah tanda bahwa tubuhmu sedang melindungi bagian yang paling rapuh dari jiwamu. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu studi kasus. Jadi aku punya cerita nyata dari salah satu peserta program Kunci Koneksi Batin. Jadi dia bilang gini, "Mbak, aku kok nggak bisa connect sama inner childku. Pas disuruh bayangin cermin, yang muncul justru kayak visual horor, serem, kayak setan mau keluar dari cermin. Aku udah coba 3 kali, tetap sama. Apa aku gagal?" Nah, pada saat aku dengar ini, aku itu langsung dalam hatiku ya, I'm sending you hug honey, gitu ya. Karena reaksi seperti ini kan bukan tanda kegagalan gitu ya, tapi buat dia itu pasti kan frustasi banget ya, dia kayak panik gitu. I know how she feel. Padahal ini artinya dia lagi dilindungi gitu kan. Nah, bayangan horor atau sesuatu yang bersifat gelap atau rasa tegang itu semua adalah ekspresi dari badan kita yang belum bisa merasa aman untuk mengakses memori masa kecilnya itu. Kenapa bisa begitu? Pasti teman-teman nanya gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian science dan juga psychology. Segmen yang kedua, penjelasan psikologi dan sistem syaraf. Tubuh manusia itu kan punya sebuah sistem perlindungan yang sangat luar biasa ya, say. Jadi kita itu punya yang namanya fight, flight, freeze, dan juga fawn. Fight itu berantem, flight itu kabur, freeze itu biasanya kita kaku, nggak tahu harus ngapain gitu ya. Terus fawn itu adalah flip-flop kayak gitu loh, berubah warna kayak bunglon gitu. Nah, semua ini biasanya dikendalikan oleh sistem syaraf otonom kita, khususnya nervous system dan juga amigdala. Waktu kita kecil, kalau kita mengalami kayak penolakan, rasa malu, atau ketakutan, tapi kita nggak punya kapasitas untuk memprosesnya, maka kita akan menyimpannya sebagai trauma diam. Trauma yang bersifat beku gitu ya. Kayak kayak simpanan itu loh, pundi-pundi emas itu loh yang kita simpan. Pokoknya dia beku sampai kita mencairkan gitu kan. Menurut Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Yang artinya, selama luka itu tetap tertutup di dalam alam bawah sadar kita, luka itu akan terus mengendalikan hidup kita, termasuk dalam cara kita mencintai, merasa aman, atau terhubung dengan orang lain. Jadi, ketika kamu mencoba untuk melakukan visualisasi itu tadi, mau terhubung sama inner child, terus kita membayangkan cermin, bertemu dengan inner child kita, atau membuka ruang batin kita gitu ya, tubuhmu itu tahu kalau kamu itu sedang mendekati titik yang sangat rentan gitu. Dan kalau misalnya sistem syarafmu itu belum cukup aman, maka dia akan memberikan sebuah sinyal bahaya, alert, alert, berbahaya, wek, wek, wek. You know, something like that, right? Pokoknya jangan dibuka, jangan, no, gitu. Nah, itulah kenapa akan muncul sebuah gambar yang sangat menyeramkan, terus kamunya jadi sesak nafas, terus semuanya jadi gelap, atau mungkin kamu kayak panic attack kayak gitu. Nah, itu semua bukan karena kamu gagal gitu ya, tetapi karena tubuhmu memang belum bisa merasa aman. Dan ini akan membawa kita ke hal yang sangat penting
ke segmen ketiga, yaitu spiritual insight yang kita bahas dari versinya Rumi ya, dan juga bayangan diri. Penyair Sufi Rumi, dia akan menuliskan, "Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it." Nah, artinya gini, jadi tugas kita itu kan bukan mencari cinta atau versi ideal dari inner child yang manis dan ceria, pokoknya yang bagus-bagus gitu kan. Tapi tugas kita itu justru melihat penghalang-penghalang yang belum memberikan izin pada diri kita untuk muncul. Paham ya? Tugas kita itu nyari penghalangnya itu apa saja. Nah, kalau penghalangnya itu yang di jalannya itu clear, bersih semuanya gitu ya, udah aman. Si diri kita kecil itu yang rentan, yang yet powerful gitu ya, sangat rentan tapi sangat powerful, dia akan muncul dengan sendirinya. Nah, bayangan horor yang kamu lihat di dalam cermin itu, dia itu bukan hantu ya, say. Nah, mungkin dia itu adalah sebuah rasa malu yang disimpan terlalu lama mungkin. Atau mungkin dia itu adalah amarah yang gak pernah boleh keluar, karena anak manis gak boleh menangis, anak manis gak boleh marah, kayak gitu ya. Nah, mungkin itu adalah sisi dirimu yang kamu kubur dalam-dalam. Mungkin kamu dianggap jelek dulu. Terus mungkin kamu merasa bahwa kamu aneh. Atau mungkin kamu merasa bahwa kamu itu tidak disayang. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya dan kita akan membahas apa yang bisa dilakukan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, say? Kalau misalnya kita nggak bisa connect sama inner child lewat visualisasi. Kamu pasti akan mikirnya, oh my God, terus aku gimana gitu. Ini kan satu-satunya jalan keluar gitu ya. No, nggak usah khawatir. Jadi gini, yang pertama, kamu jangan memaksakan diri. Healing itu kan bukan kayak kita ujian naik kelas gitu ya. Terus kita pokoknya harus 1 kali sesi, 2 kali sesi, harus selesai gitu ya. Enggak. Kamu boleh istirahat dulu, say. Kamu boleh lanjutnya ke sesi yang lainnya. Misalnya kamu skip area ini, kamu masuk ke coping strategi atau ke teknik grounding atau sesuatu yang ringan-ringan aja dulu ya. Nah, terus yang kedua, kamu harus membangun rasa aman di dalam tubuhmu dulu. Kamu bisa cobain teknik co-regulation misalnya, atau journaling, atau pernafasan yang lembut kayak Ujjayi breathing, atau melakukan gerakan-gerakan tubuh yang ringan kayak shaking misalnya. Intinya sistem syarafmu itu dibikin aman dulu, dari sana baru pintu untuk visualisasi yang jujurnya akan terbuka. Jadi visualisasi itu kan ada yang dipaksakan, yang menggunakan ego gitu ya, itu sih kapan saja bisa gitu. Tapi kalau mau yang jujur, yang benar-benar di level soul, sistem syarafmu itu harus aman. Kamu nggak bisa berada di survival mode, say. Nah, yang ketiga, kamu akan menggunakan journaling sebagai jembatan. Kadang inner child itu nggak muncul sebagai bayangan aja, say. Dia juga bisa muncul sebagai kata atau kalimat. Nah, silahkan coba journaling dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, kalau bagian kecil dalam diriku ini bisa ngomong, dia mau bilang apa? Yang kedua, siapa yang dulu membuat aku merasa nggak boleh nangis? I know who is mine. Nah, yang ketiga, apa yang aku sembunyikan karena aku takut ditolak? Alright, sekarang kita masuk ke step yang keempat ya. Tadi yang ketiga kan stepnya journaling sebagai jembatan. Nah, sekarang yang keempat, kita akan menormalisasi gelap dalam proses penyembuhan. Kadang seseorang, atau ya kita semua lah ya, kita itu kan suka berharap bahwa healing itu adalah love and light, penuh cahaya, musiknya lembut, terus healernya atau kitanya akan tersenyum dengan damai, yang kayak di video-video kayak gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang namanya healing, apalagi di awal-awal itu ya, itu menurutku feel more like hell, darling. Rasanya itu kayak gelap gitu ya. Gelap, kadang chaos gitu. Tapi justru itulah healing yang sebenarnya, healing yang jujur. Dan dari sana akan muncul sebuah cahaya atau terang yang asli. Jadi, kalau misalnya dirimu merasa stuck saat visualisasi, atau mungkin tubuhmu malah
kayak menunjukkan rasa ketakutan, bergetar, kaku, sakit, itu bukan kegagalan ya say. Itu adalah pelindung dan itu adalah sinyal bahwa kamu mendekati sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat penting buat kamu. Dan tubuhmu itu cuma mau bilang, aku akan menunjukkan, tapi tolong jangan paksa aku say. Bantu aku untuk merasa aman dulu ya. Aku akan menunjukkan, tapi tolong jangan paksa aku, bantu aku untuk merasa aman. Di program Kunci Koneksi Batin, kamu kan gak harus memaksakan semuanya beres sekaligus gitu ya. Jadi kamu bisa menjalaninya dengan pelan-pelan. Kamu bisa mundur, kamu bisa take a break dulu lah gitu, ntar balik lagi gitu kan. Ada kok yang sampai 3 bulanan gak dibuka-buka. Ayo, siapa yang begitu ngaku? But that is okay. Makanya program ini online kayak gitu ya. Jadi kamu bisa kembali lagi kapan saja, terserah lah. Semua orang itu beda-beda, journey-nya beda-beda, langkahnya beda-beda, dan itu semuanya sah. Dan seperti biasa, aku selalu ada di sini untuk menemanimu, say. Karena aku tahu it is hard, I know. Dan ini kayaknya luar biasa. Jadi aku gak akan ninggalin kalian sendirian gitu ya. Silahkan gangguin aku gimana pun kalian bisa lah ya. Mau DM aku, mau email aku, mau komen di YouTube, mau curhat, monggo share sama aku. Nanti aku akan bikin audio seperti ini untuk tambahan, untuk guidance buat kalian, biar kayaknya oke, aku ngerti deh, aku paham, karena nggak usah panik gitu, karena I'm here with you ya. Dan terima kasih sudah hadir dan mendengarkan dengan hati terbuka. Dan hari ini kamu nggak cuma belajar, kamu hadir seutuhnya, kamu memilih untuk pulang, dan itu sudah sangat luar biasa, say. Congratulations. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, I love you, and bye for now.